Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kakak mau tanya, apa kabar kalian semua? Kakak yakin adik-adik pasti dalam kondisi yang baik, yang sehat, yang kuat, bergembira dan bersuka cita. Adik-adik sudah siap untuk ikut sekolah minggu hari ini? Walaupun di rumah, masing-masing kita tetap harus bersuka cita. Kenapa? Karena kita bersekutu bersama dengan teman-teman yang lain. Walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tidak bertemu di gereja. Nah, adik-adik kakak mau sapa dulu. Dari yang kelas balita, apa kabar adik-adik kelas balita? Dari kelas TK, apa kabar adik-adik kelas TK? Dari kelas 1, 2, 3, apa kabar? 4, 5, 6, apa kabar? Sama yang dari pra-remaja nih, apa kabarnya? Pasti dalam kondisi yang baik ya. Papa mama juga kakak yakin pasti dalam kondisi yang sehat. Nah, hari ini kita tanggal 16 Agustus. Besok kita harusnya merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Tapi karena lagi ada pandemi, mungkin di tempat adik-adik tidak ada lomba. Mungkin di sekolah juga tidak ada perlombaan seperti biasanya ya. Di gereja juga belum ada lomba seperti biasanya. Tapi kita harus bersyukur bahwa Tuhan selalu menjaga kita, senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, memberikan sukacita bagi kita semua. Dan kita perlu berdoa buat bangsa kita biar Indonesia dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kakak mau katakan merdeka. Harus tetap semangat sebagai anak muda, anak-anak generasi bangsa Indonesia, kita harus tetap bersemangat. Nah, kalau adik-adik sudah siap memuji Tuhan, ayo berikan tos sama papa, mama, sama kakak adiknya. Tos, katakan, ayo memuji Tuhan. Kakak juga mau tos. Ayo memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu mendidik di hati. Karena kita mau bernyanyi, kita mau bersuka cita buat Tuhan. Dan kita mau mendengar firman Tuhan nanti. Yuk bersuka cita bersama. Kita katakan. Tangannya ditaruh di pinggang ya. Kita adakan gerakan ya. Berdiri yuk semua. Begini gerakannya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu berkirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Mendidih di hati. Harus lebih semangat lagi. Ayo. Tangan di pinggang. Ha. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, selalu berkirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi kita katakan, mendidih di hati. Siap. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu berkirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. 10 kali mendidih. Mendidih, 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 mendidih. 7, 8, 9, mendidih di hatiku. Nah, sudah kita memuji Tuhan. Adik-adik boleh duduk. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh kembali bersekolah minggu walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mungkin sudah merindukan untuk kami bersama-sama bersekutu di sekolah minggu di gerejamu. Tapi dengan kondisi yang ada saat ini,
Kami mau tetap bersemangat Tuhan. Bersekolah minggu di rumah kami masing-masing, bernyanyi, memuji Tuhan, bersuka cita bersama dengan keluarga kami, dengan papa, dengan mama, dengan kakak, dengan adik kami. Dan kami yakin Tuhan juga menyertai kami, memberkati kami, menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, setelah kita berdoa, kakak yakin adik-adik masih semangat, masih mau memuji Tuhan lebih lagi. Adik-adik, kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena kita, adik-adik dan kakak adalah umat pemenang yang sudah dipilih Allah, dipilih Tuhan Yesus karena kita adalah anak-anaknya. Kita dikuatkan karena kasih Tuhan dan firman Tuhan itu yang meneguhkan kita. Sehingga sebagai anak Tuhan kita berani tampil beda. Yuk kakak undang adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan Aku Berani Tampil Beda. Ayo Kak Fani. Kita katakan saat iblis menggoda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi kita katakan ya. Nanti adik-adik waktu tampil beda gayanya boleh ganti-ganti ya. Saat iblis menggoda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri, yuk berdiri, baca. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda loh. Aku berani tampil beda. Sekali lagi, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Nah, ya bagus sekali. Kita harus berani tampil beda. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada di dalam kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Tidak boleh sama menjadi serupa dengan dunia. Sekalipun dunia bilang, oh nggak usah jadi anak baik, jadi anak nakal aja. Nah boleh ya, kita tetap harus jadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, yang taat pada papa dan mama. Adik-adik boleh duduk, kita mau mempersiapkan diri kita. Kita mau menyanyikan sebuah pujian, Yesus di hatiku. Karena Tuhan Yesus selalu dekat dengan kita, dengan adik-adik dan dengan kakak. Ayo Kak Fani, kita nyanyikan.
hatiku, Yesus di hatiku, selalu dekat denganku. Yesus di jiwaku, Yesus di jiwaku, Yesus di jiwaku, selalu mengasihiku. Kita katakan, Yesus di hidupku, selalu dekat denganku. Yesus di hidupku, Yesus di hidupku, selalu dekat denganku. Yesus dia cintaku, Yesus dia cintaku, selalu mengasihiku. Kita akan katakan, Yesus di hatimu, Yesus di jiwamu, selalu dekat denganmu. Yesus di hatimu, Yesus di jiwamu, selalu dekat denganmu. Yesus di hidupmu, Yesus dia cintamu, selalu mengasihimu. Shalom teman-teman, apa kabar? Bu Dina selalu berdoa teman-teman di rumah sehat dan tetap semangat. Apalagi bulan Agustus ini kita merayakan ulang tahun kemerdekaan kita. Kita merayakan, walaupun di rumah saja tetap semangat ya teman-teman ya. Bu Dina pakai baju bernuansa merah putih. Dan pada hari Minggu ini Bu Dina tidak hanya sendiri. Bu Dina ditemani oleh dua teman kita. Siapa ya? Bu Dina panggil ya. Ayo teman-teman. Dineng. Wah, teman-teman pasti tahu siapa yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan Bu Dina ini. Ya, ini siapa ini yang pakai baju warna merah ini, semangat ini? Siapa ini ya? Tapi kita sapa dulu teman-teman ya. Yuk, 1, 2, 3. Hai. Ini Dina ditemani oleh Billy dan Marvel Billy dan Marvel sekarang sudah kelas 5. Bersama Bu Dina kita akan mendengarkan firman Tuhan dan juga kita akan bermain nanti. Apa ya kira-kira ya? Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari Minggu ini kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami beribadah walaupun secara online. Tuhan tetap berikan kami kesetiaan, semangat untuk terus memuji Tuhan, untuk terus mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, hari ini, pada saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu, pimpin Bu Dina yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan juga Billy serta Marvel dan teman-teman semua yang akan mendengarkan. Berkati dari awal hingga akhir, sehingga firman Tuhan pada hari ini Tuhan perkenankan untuk mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman pada saat ini. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, Bu Dina mau ngajak teman-teman untuk bermain. Bermain apa ya kira-kira? apa ya? Kalau biasanya lomba 17 Agustus, apa yuk? Apa saja lomba 17 Agustus?
Coba sebutkan. Masukkan sedotan ke dalam botol. Masukkan sedotan ke dalam botol. Kemudian Memakan kerupuk. makan kerupuk. Terus apa ya yang pakai bulat-bulat terus sama bawahnya sama sendok itu apa? Kelereng. Oh, kelereng dengan Sendok. sendok ya. Kita mau bermain dengan kelereng dan sendok ya. Ayo. Wow, terima kasih. Nah, yuk makan dari sini ya. Makan dari sini. Makan dulu ya. Kemudian ini ya. Teman-teman harus sampai sana, kelerengnya nggak boleh jatuh ya. Jadi Marvel dan Billy akan bawa kelereng dengan sendok seperti ini teman-teman. Dan kelerengnya tidak boleh jatuh loh ya. Gimana ya? Susah nggak ya? Wah, kelerengnya ini kan bulat ya. Ini gampang jatuh. Kita lihat saja ya nanti ya. Oke. Ya Marvel ya. Hitungan ketiga mulai ya. Cuma satu tangan aja ya. Oke, 1, 2, 3. Kita lihat ya teman-teman ya. Nah, itu sih gampang. Sekarang Dina tambah ya dengan rintangannya. Stop dulu ya. Ada kursi, ada tiang. Dina kalau di sini coba teman-teman kira-kira bisa nggak ya? Oke, yuk. 1, 2, 3. Coba, ya, wah. Aduh, jatuh. Susah ternyata ya, karena ada rintangannya juga ini ya. Ternyata Billy tidak berhasil. Susah, harus bawa kelereng dengan sendok dan tidak boleh jatuh teman-teman. Nah, tadi Marvel berhasil, Billy tidak berhasil. Begitulah kehidupan. Kadang-kadang kita mengalami kegagalan, tapi kadang-kadang kita juga berhasil. Nah, pada hari ini kita akan belajar bahwa ketika Tuhan mengutus hambanya, mengutus kita, maka Tuhan akan meneguhkan hambanya tersebut. Tuhan akan memberi pertolongan, menyertai, karena ada tugas dari Tuhan yang harus diselesaikan, tugas yang baik untuk menolong orang lain. Teman-teman siap ya? Mari kita membaca sebagian firman Tuhan, kemudian kita akan merenungkan bersama. Teman-teman, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu Tuhan meneguhkanku. Tema ini kita akan dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan 17. Nah, teman-teman, firman ini kelanjutan dari firman minggu yang lalu. Yuk, teman-teman ingat siapa tokohnya? Siapa ya teman-teman? Nah, kita akan baca. Tapi kali ini Budina tidak baca sendiri. Budina akan ditemani oleh Billy dan Marvel juga. Teman-teman di rumah bisa dibuka Alkitabnya. Sudah? Ya, semua pasti punya Alkitab. Dibuka pada bagian Perjanjian Lama, pada kitab Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Siap ya teman-teman?
dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu putih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak memindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak pandai berbicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. tetapi Tuhan berfirman kepadanya, Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai berbicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan kau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tempat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. teman-teman, demikianlah firman Tuhan yang kita baca bersama. Teman-teman, cerita ini tentang Musa yang ragu-ragu. Apa aku sanggup ya? Karena bagi orang Israel dia tidak diakui, orang Ibrani dia tidak diakui, dan orang Mesir dia merupakan pelarian. Dia tinggal di Midian sampai 40 tahun, dan saat itu Tuhan memanggil dia memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, saat itu Musa ragu-ragu ya teman-teman ya, pilih. Wah, siapa aku ini? Aku kan nggak bisa ngomong Tuhan. Aku nggak punya kemampuan. Apa aku bisa dipercaya oleh bangsa Israel ya? Nah, teman-teman, Tuhan meneguhkan kalau Tuhan sudah memanggil, Tuhan sudah memberi tugas kepada Musa dan kepada kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menyertai dan memimpin kita. Akhirnya Tuhan meneguhkan lewat 3 tanda teman-teman. Ya, wah, tanda yang pertama. Tanda pertama tadi apa ya Belia tadi ya? Tongkat dijatuhkan menjadi
begitu ya. Wah, kira-kira tongkatnya seperti ini teman-teman. Kemana-mana, karena Musa ini adalah kan gembala saat dia dipanggil Tuhan. Dia pasti bawa tongkat seperti ini. Nah, ini kan tongkat biasanya dari kayu ya pilih. Dan Tuhan mau meneguhkan Musa. Ini loh, aku yang akan menyertai engkau. Tuhan minta apa yang ada di tanganmu itu. Ya, Musa jawab apa? Tadi pilih jadi Musa kan apa jawabnya? Tongkat. Nah, jatuhkanlah. Begitu jatuh, jerat. Wah, ajaib. Tongkat tadi jadi apa teman-teman? Ular. Ular. Ibu Dina takut kalau ular ya. Terus Musa sampai lari ya tadi ya. Musa sampai lari. Terus Tuhan bilang, coba pegang itu ularnya. Wah, pegang. Ketika dipegang jadi tongkat lagi teman-teman. Tanda pertama, tanda Tuhan meneguhkan Musa adalah tongkat. Tongkat jadi ular. Ya. Kemudian tanda yang kedua. Apa yang Marvel tanda kedua? Tangan yang dimasukkan ke dalam baju lalu saat dikeluarkan tangannya jadi sakit kusta. Oh gitu. Coba sih gimana? Dimasukkan ya. Masukkan gini. Terus dikeluarkan. Tangannya jadi kusta. Jadi sakit kusta. Sakit kusta jadi putih semua. Teman-teman pernah melihat orang sakit kusta? Pada zaman itu orang yang sakit kusta, wah, sungguh menakutkan karena itu simbol dari kutukan, ya. Nah, terus ketika Musa melihat begini, Tuhan bilang, sekarang masukkanlah lagi ke bajumu, masukkan lagi. Dan ketika begini, nah, ini adalah tanda kedua. Ini loh, aku bisa mengubah dari tangan yang sehat, tangan yang baik-baik saja, kena sakit kusta. Kalau sampai tidak percaya lagi, karena Musa waktu itu masih ragu-ragu. Nah, kamu bisa mengambil air Sungai Nil. Sungai Nil bagi bangsa Mesir itu simbol yang luar biasa bagi kesuburan dan bagi segala sesuatu. Ya, ketika diambil airnya, kemudian jatuhkan kemana? Ke tangan yang Kering. Ajaib. Jadi apa tadi? darah. Jadi darah. Bayangkan air yang jernih, yang ini segar, kalau dijatuhkan ke tanah jadi darah. Nah, Tuhan memberi 3 tanda teman-teman. Tapi Musa masih belum yakin juga, masih ragu-ragu. Mana mampu aku Tuhan? Nah, Musa punya kakak kan, namanya siapa Marvel? Harun. Namanya Harun. Itu kakak Musa. Nah, dia pandai berbicara. Dia yang akan dipakai Tuhan untuk mendampingi Musa. Nah, kamu nggak usah takut. Kakakmu akan ke sini, menemui engkau di sini. Ini sudah dalam perjalanan karena dia merindukan kamu. Dia akan senang ketemu kamu. Nanti bersama dia, kamu akan menghadap Fir'aun. Menghadap Raja Fir'aun untuk menyampaikan perintah Tuhan bahwa Musa dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, Musa masih ragu-ragu ya waktu itu ya. Tuhan, utus saja yang lain. Utus saja, aku nggak sanggup. Mungkin maksudnya begitu ya. Siapa ini? Terus Tuhan tegaskan lagi, bukankah aku yang membuat bisu dan tuli? Ya, adik-adik, teman-teman bisa baca pada ayat 11. Coba baca Marvel yang keras ya. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yang Tuhan? nah, masih diyakinkan sama Tuhan, masih diteguhkan oleh Tuhan. Tapi Musa bilang, utus saja yang lain. Akhirnya Tuhan, wah,
sesekali jangan seperti Musa ya teman-teman, karena Tuhan akan meneguhkan. Dan pada akhirnya Tuhan berbicara, nanti kamu tidak sendiri, kamu bersama Harun. Harun akan berbicara, Harun yang akan menyertai, Harun akan mendampingi engkau. Kakak Musa, Harun ini pandai berbicara dan dia punya talenta untuk berdiplomasi ya. Nah teman-teman, lewat firman Tuhan hari ini Budina mau menyampaikan bahwa ketika teman-teman mendapat tugas atau sesuatu yang baik, misalnya untuk menolong orang lain atau untuk sesuatu yang baik yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, jangan ragu-ragu teman-teman. Berdoa sama Tuhan dan minta penyertaan Tuhan, Tuhan akan meneguhkan teman-teman. Jangan ragu-ragu dengan penyertaan Tuhan, penyertaannya itu sempurna teman-teman ya. Jadi seperti Billy dan Marvel ya, ini bisa naik kelas 5 ya, karena ada banyak dukungan dari orang-orang yang terdekat. Dari siapa Marvel? Dari orang tua, dari orang tua, dari keluarga besar ya. Ayo Marvel, rajin, semangat ya. Dari siapa lagi Billy? Dari nenek kakek, dari guru-guru yang disediakan Tuhan untuk kita, dan dari guru sekolah minggu, dari bapak pendeta dan semuanya yang mendoakan teman-teman semua ya. Oke, nah teman-teman, itu firman Tuhan hari ini. Tuhan akan meneguhkan teman-teman, Tuhan akan menolong ketika dia memanggil teman-teman untuk suatu pekerjaan yang baik. Sebagai penutup, Budina mau tanya pada dua teman ini, pada Billy dan Marvel ya. Billy, cita-citanya Billy apa? Menjadi seorang animator. Wah, menjadi seorang animator. Tahu nggak animator itu ya? Kalau Marvel, cita-citanya apa? Tentara. Menjadi tentara, tentara nasional Indonesia ya. Nah, kenapa sih kok mau jadi animator? Karena saya ingin membuat kartun-kartun yang lucu. Wah, Billy punya cita-cita, Billy punya misi ya. Aku mau jadi animator supaya bisa membuat kartun-kartun yang mendidik, karena sekarang juga banyak kartun-kartun yang tidak mendidik ya. Nah, ini mau mengubah dunia ya, supaya banyak orang yang boleh melihat animasi yang baik. Kalau Marvel, kenapa mau jadi tentara? Ingin membela, menjaga bangsa ini. Ingin membela, menjaga bangsa ini. Nah, jadi animator, jadi tentara ya, TNI. Nah, apa saja yang ini harus dilakukan? Rajin belajar. Rajin belajar teman-teman, Terus rajin berdoa. rajin berdoa, Rajin latihan menggambar. rajin latihan menggambar. Ada usaha ya yang harus dilakukan ya. Kalau Marvel, kalau jadi tentara itu bagaimana ya? Ya, rajin belajar. Rajin belajar, Rajin berdoa juga. rajin berdoa, makan ya. Makannya juga banyak. Harus Makannya banyak. harus banyak, bergizi, makanan yang sehat dan tidak pilih-pilih, dan Olahraga yang olahraga. Marvel ini jago renang loh teman-teman. Apa saja sekarang olahraganya selain berenang? Ya, biasanya sepedaan juga sama diri. Sepedaan, terus Jogging. jogging ya. Nah, ketika mau meraih cita-cita harus ada usaha yang harus dilakukan. Nah, yang ini pertanyaannya, apakah banyak orang yang mendukung cita-citanya Billy dan Marvel? Ya, Siapa saja mereka? mama. Mama, papa, Terus kakek. kakek, nenek, Paman. paman. Ya, sudah. Itu. Kalau Marvel, Ya, ini sih semua keluarga besar. semua keluarga besar, Itu guru juga. guru di sekolah yang membimbing ya. Jadi Marvel bisa sampai sekarang guru sekolah minggu ya, banyak ya yang mendukung ya. Nah, teman-teman ingat bahwa ketika Tuhan memanggil teman-teman untuk suatu tugas, ingat cerita Musa pada hari ini.
Tuhan akan meneguhkan teman-teman, Tuhan akan menyertai, menolong, dan memimpin teman-teman. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang baru kami baca, kami renungkan, kami dengar pada saat ini, bahwa ketika Tuhan memanggil kami, maka Tuhan tidak akan meninggalkan kami, tapi Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, Tuhan membimbing dan menolong kami. Teguhkanlah kami Tuhan, supaya kami tidak ragu-ragu. Ketika Musa ragu-ragu, Tuhan tetap meneguhkan terus-menerus. Tuhan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakannya. Dan kami mau belajar bagaimana kami tidak boleh ragu-ragu seperti Musa. Karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan memimpin kehidupan kami, supaya kami menaruhkan hidup kami hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, sekarang kita mau main lagi nih. Seperti tadi, kita mau main kelereng yang ditaruh di sendok juga, ya. Kita panggil dulu Billy sama Marvel juga. Yuk, Billy, Marvel. Ini Billy dan Marvel akan bermain membawa kelereng seperti tadi, ya. Tapi sekarang ada yang beda. Sekarang ada pengarah. Billy, Marvel siap ya? Nah, Billy dan Marvel sudah siap teman-teman. Billy, Marvel harus menyelesaikan tugasnya membawa kelereng sampai di sana. Tidak boleh jatuh, ya, tidak boleh jatuh. Tapi ini teman-teman pasti bisa, ya. Teman-teman harus semangat ya. Marvel dan Billy pasti semangat ya. Nanti Budina akan beri dukungan pada mereka. Budina akan beri pengarahan pada mereka ya. Giliran pertama Marvel. Marvel siap ya? 1, 2, 3. Marvel, hati-hati ya, pelan-pelan. Oke, iya. Oke, Marvel agak sini dikit. Sini, agak sini. Sekarang kita beri semangat pada Billy ya. Ayo Billy, semangat. Ayo Billy. Kamu pasti 1, bisa. 2, 3. Billy pasti bisa. Hati-hati ya Billy, pelan-pelan. Lihat. Pelan-pelan. Lihat bawah. Oke, dia juga kelerengnya. Yuk, pasti Billy bisa. Oke. Yuk sini, sini yuk. Wah. Budina mau tanya, susah nggak? Lumayan. Susah nggak? Lumayan. Lumayan katanya. Oke. Perbedaannya dengan yang pertama tadi mana? Lebih semangat mana? Ini atau pada saat pembukaan tadi? Ini karena ada yang menyemangati. Katanya karena ada yang menyemangati ya. Katanya beda kalau tadi pembukaan dibiarkan aja sama Budina ya, nggak ada yang menyemangati, nggak ada yang mendukung, nggak ada yang mengarahkan ya. Coba kalau pakai ini rintangan sekarang ya. Marvel ambil kursinya Marvel ya. Wah, kira-kira Billy berhasil nggak ya teman-teman? Yuk kita lihat. Nah, Billy ambil Ya. itu. Ya, Billy ambil itu Billy. Kita beri rintangan ya. Nah, kita taruh di sini. Oke, seperti tadi. Nah, kalau yang ini lebih susah teman-teman. Yuk di sini. Yuk ini sama Marvel ya. Mulai Marvel lagi ya. Billy, yuk maju sedikit. Sama Marvel tidak boleh jatuh. Dan sekarang lebih susah karena ada rintangan kursi dan ada rintangan ini tiang ya. Mereka harus menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Tapi kita dukung, kita arahkan dengan baik ya, kita beri semangat. Oke teman-teman, yuk siap ya. Oke teman-teman yang di sini siap ya. Marvel dulu ya. 1, 2, 3. Ayo Marvel, hati-hati ya Marvel, sampai di tiang itu Marvel harus pelan-pelan, perhatikan dulu tiangnya. Kaki
Tapi sekarang pasti bisa. Billy kita beri dukungan, beri semangat, beri pengarahan agar Billy bisa seperti Marvel, bisa sampai di sana melewati paving-paving kursi dan juga tiang dengan baik, ya. Mari kita buktikan, ya. Oke, 1, kita hitung Marvel. 2, 3. Ayo, hati-hati. Ayo, Billy. Hati-hati. Lihat bawah, fokus. Yuk, pegang tiangnya, apa? Yuk. Oke, Billy, hati-hati. Kamu pasti bisa. Billy. Ayo, Billy. Ayo, Billy pasti bisa. Semangat, Billy. Hati-hati. Wah, dengan dukungan, dengan kata-kata semangat, yuk, ke sini. Dengan pengarahan supaya Billy fokus, Billy pegangan tiang, Billy lihat pavingnya, terus kemudian kita beri semangat. Billy berhasil, ya. Senang nggak kalau diberi semangat begitu? Diberi dukungan gitu? Wah, jadi bisa. Dan Tuhan meneguhkan, Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti menolong, tidak akan meninggalkan kita kalau kita memiliki tugas, dan itu tugas yang baik yang asalnya dari Tuhan. Seperti Musa, kita percayakan bahwa Tuhan akan meneguhkan kita. Oke teman-teman, jadi percaya pada Tuhan bahwa Tuhan akan meneguhkan. Teman-teman, tadi bersama Billy dan juga bersama Marvel, kita sudah bermain. Bedanya kalau bermain di awal tadi tidak ada dukungan, tidak ada semangat, tidak ada pengarahan. Nah, pada saat akhir firman Tuhan tadi, teman-teman semuanya berhasil. Billy yang tadinya waktu awal tadi gagal, ternyata pada akhir permainan tadi berhasil. Itu karena apa? Karena Billy senang, Billy bisa berkonsentrasi, semuanya mendukung, mengarahkan dan membimbing. Ya, teman-teman ingat bahwa Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong pada hambanya yang sudah dipercaya untuk melakukan tugas yang baik, untuk menolong orang lain. Nah, ada satu ayat hafalan yang akan menguatkan lagi tentang peneguhan ini. Ingat, tema kita hari ini, Tuhan meneguhkan. Teman-teman siap untuk ayat hafalan? Siap. Nah, ayat hafalannya terambil dari mana? Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Teman-teman bersama papa mama siap ya untuk menghafalkan ayat ini. Ayat ini luar biasa. Mari teman-teman siapkan. 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Siap ya teman-teman? Teman-teman harus percaya Tuhan meneguhkan teman-teman. Kita akan berdoa. Doanya akan dipimpin oleh Billy. Billy bisa berdoa teman-teman ya. Oke Billy? Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menolong, menyertai kami di saat-saat kami mendapat tugas atau di saat-saat kami kesusahan, Tuhan. Tuhan tolong berkati, kuatkan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.
Adik-adik, kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan yang kakak yakin menguatkan kita bahwa Tuhan Yesus menyertai kita, meneguhkan kita untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti Musa yang diteguhkan oleh Tuhan untuk memenuhi panggilannya, untuk membebaskan bangsa Israel. Kita juga diteguhkan oleh Tuhan untuk mengikuti panggilannya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik, kita akan membaca sekali lagi ayat hafalan hari ini yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Adik-adik, ayat ini tolong dihafalkan. Bukan hanya dihafalkan, tapi juga dipahami, dimengerti dan diingat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita sehingga kita nggak perlu bimbang. Tuhan senantiasa meneguhkan kita, bahkan menolong kita dan memberikan kemenangan bagi kita. Adik-adik, kita juga akan memberikan persembahan. Kalau saat ini memang masih belum bisa berkumpul, adik-adik boleh kasih tabung persembahannya, berikan dulu ke papa atau ke mama untuk dikumpulkan. Dan pada saatnya nanti kita sudah boleh ibadah di gereja, persembahan itu kita bisa berikan waktu sekolah minggu. Atau bisa juga ditransfer di rekening GKI Gresik di bawah ini. Di bawah ini ya. Boleh ditransfer ke rekening GKI Gresik ya, di bawah ini. Atau bisa juga dibayar, persembahan kita diberikan melalui GoPay, OVO, Dana, dan link aja. Tinggal scan barcode di sebelah sini, QR code-nya kita ya. Sehingga kita bisa berikan persembahan. Karena kakak yakin bahwa Tuhan juga akan melimpahkan berkat bagi kita. Kita akan menutup ibadah kita hari ini, sekolah minggu kita hari ini, dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik buat kehidupan kita. Kita mau nyanyikan terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Tuhanku, ya Allahku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi kita akan katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Tuhanku, yang Allahku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami beri syukur kami kepadamu Tuhan. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan, kami juga sudah boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami juga sudah boleh Tuhan beri kesempatan untuk kami memberikan persembahan kami yang terbaik dari yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tuhan memberkati persembahan kami ini, biar persembahan ini boleh Tuhan pakai untuk pelayanan, pekerjaan pelayanan khususnya di GKI Gresik. Tuhan memberkati untuk majelis, pengurus komisi yang menggunakan, biar Tuhan menyertai senantiasa sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan di GKI Gresik. Tuhan, kami mengucap syukur juga bahwa kami sudah boleh Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, biar terus Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami seminggu ke depan di dalam kami bersekolah. Saat ini mungkin masih kami harus menjalani sekolah online. Tuhan memberkati, menyertai, biar kami bisa tetap mengikuti sekolah dengan baik, kami bisa tetap belajar dengan baik. Tuhan memberkati juga papa mama kami di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka. Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati. Tuhan berikan juga kekuatan, kesehatan bagi keluarga kami, buat papa, mama, buat kakak kami, adik-adik kami, buat kami, bahkan juga buat oma dan opa. Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati. Biar kami juga terus senantiasa rajin berdoa, rajin memuji Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa pergi ke gereja, tapi juga Tuhan senantiasa memberkati kami. Sehingga dimanapun kami boleh terus membaca, merenungkan firman-Mu. Kami boleh terus memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh terus berdoa kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kehidupan kami seminggu ke depan. Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan Tuhan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.